Mendagri Cahyokumolo menyinggung wacana pembiayaan parpol sebesar 1 triliun rupiah per tahun dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi. Benarkah demikian? Benarkah dana 1 triliun berbanding lurus dengan menurunnya korupsi parpol di Indonesia? Kita perlu tinjau dan kita sudah hadirkan di sini ada Mbak Titi Anggraini yang merupakan Direktur Eksekutif Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi Mbak Marisa. Dan juga sudah ada Mas Riza Patria yang merupakan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Gerindra. Selamat pagi Mas Riza. Pagi. Mungkin singkat dulu saja, setuju atau tidak setuju Mbak Titi? Iya, pertama ada dua hal yang harus kita bahas. Satu soal konsep bantuan negara untuk partai politik, bantuan keuangan dari APBN atau APBD untuk partai politik. Dalam konsep itu kita bukan lagi tidak setuju atau setuju, karena memang dasar hukumnya sudah ada. Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 mengatakan partai politik boleh mendapatkan dana dari 3 pihak. Pertama iuran anggota, yang kedua bantuan dari sumbangan dari pihak ketiga yang sah menurut hukum. Betul. Itu ada perseorangan, ada perusahaan. Lalu yang ketiga adalah bantuan keuangan dari APBN atau APBD. Jadi secara legal dia legal. Nah, tapi persoalannya adalah besarannya. Nah, kalau yang ada sekarang besarannya itu Rp108 per suara sah untuk APBN. Betul. Jadi kita bertingkat Mbak, 3 layer. Dari APBN untuk DPP dapat Rp108 per suara sah, untuk provinsi dapat dari APBD provinsi, untuk DPD partai politik di tingkat provinsi, dan partai politik di tingkat kabupaten kota dapat dari APBD kabupaten kota. Jadi memang mereka mendapatkan bantuan keuangan dari negara itu sejak lama, subsidi negara. Kami sendiri dari sisi filosofi, konsep setuju. Sebab kalau misalnya 100% keuangan partai diserahkan kepada pihak swasta, maka orientasi partai adalah kepada pelayanan pengusaha, penyumbang, orang-orang yang punya uang. Sementara harus kita akui iuran anggota kan juga tidak berjalan sekarang. Ada partai yang menerapkan iuran tapi tidak secara reguler dan tidak secara konsisten. Nah, bantuan keuangan ini filosofinya adalah ketika negara memberikan sejumlah dana kepada partai, pertama kita bisa menuntut akuntabilitas. Betul. Yang kedua kita bisa menuntut transparansi. Yang ketiga adalah fungsi partai bisa berjalan. Rekrutmen, kaderisasi, pendidikan politik. Hanya saja ketika misalnya menyebut 1 triliun, belum tentu kami setuju. Karena angka 1 triliun itu luar biasa. Saat harga naik, BBM naik, orang kan pasti akan berpikir, apakah kita sudah selesai dengan keperluan-keperluan pokok? Yang kedua adalah kemampuan APBN kita sejauh apa. Jadi secara konsep negara memberikan pendanaan kepada partai, itu sesuatu yang positif. Tapi ketika bicara formula, besaran, angka, nah itu debat dan diskusinya harus panjang. Baik, Mas Riza silakan. Ya, setuju atau tidak setuju Anda dari Gerindra sejauh ini? kami setuju ada bantuan dari pemerintah, uang negara untuk membantu partai politik. Namun demikian besarannya harus disesuaikan dengan kemampuan negara dalam rangka membantu partai politik. Kalau 1T gitu menurut Anda gimana? Saya kira untuk saat ini terlalu banyak dan terlalu berlebihan ya. Saya kira gagasan ini gagasan yang baik, ada bantuan dari pemerintah. Namun demikian disampaikan pada pada momen yang tidak tepat ya. Jadi sehingga persepsi masyarakat menjadi negatif. Sekalipun sebetulnya di undang-undang sudah disebutkan bahwa ada bantuan dana dari pemerintah atau dari negara. Kalau dari Gerindra itu sekarang berapa sih dana parpol yang didapatkan? Kalau Gerindra ini kan partai baru ya. Kami membangun pendanaan partai itu lebih daripada anggota, daripada pengurus ya. Tidak ada sumbangan dari satu perusahaan tertentu atau siapa, lebih pada dari internal partai selama ini. Itu untuk dan iuran-iuran dari anggota dewan sebetulnya. Untuk running parpol seperti Gerindra itu dibutuhkan berapa per tahunnya, Mas Riza? Ya relatif ya, tiap daerah beda-beda ya. Setiap tingkatan juga beda-beda. Total gitu berapa? Karena kan sejauh ini misalnya PDI Perjuangan saja kalau tidak salah hanya mendapatkan sekitar 2,5 M saja begitu per tahunnya. Kalau misalnya di Gerindra itu berapa? Ya sama, kita kan angkanya sama. Seluruh partai itu bantuannya satuannya sama.
tinggal dikali dengan jumlah suara yang diperoleh. Betul. Itu Dari 108 katakanlah dikali 10 juta udah ketahuan. Cuma 108 miliar. Jadi angkanya sedikit sekali bantuan dari pemerintah ya. Sebetulnya cukup nggak sih Mas Riza? Tentu tidak cukup ya. Bantuan sebesar itu sangat sedikit sekali. Yang cukup Untuk itu berapa? memang harus membangun partisipasi dari anggota dari pengurus itu sendiri ya. Kalau yang cukup itu ya tentu relatif ya. Setiap tahun itu ya kalau dibilang puluhan miliar juga nggak cukup. Puluhan miliar juga nggak cukup. Iya, kalau ada kampanye ya. Bayangkan saja kalau satu caleg umpamanya menghabiskan 1 miliar, kan ada 560 caleg DPR RI kan sudah 560 miliar. Itu kan fakta yang nyata. Kalau 1 miliar, kalau 2 miliar kan berarti 1 T lebih. Ya. Itu uang yang dibelanjakan untuk kepentingan pencalekan katakanlah, kepentingan pencalonan daripada caleg-caleg partai. Saya kira itu semua partai. Tinggal tergantung kemampuan dari masing-masing caleg. Iya. Dan tentu bergantung juga pada elektabilitas caleg, popularitas caleg dan sebagainya ya. Jadi sangat relatif. Tentu orang yang lebih populer, lebih dikenal ketokohannya, biaya semakin murah. Begitu sebaliknya. Ini kan kemarin juga wacana ini muncul karena Mendagri itu salah satunya alasannya adalah untuk mengurangi tingkat korupsi di parpol gitu. Betul. Apakah memang demikian Anda setuju Mbak Titi? Iya, kita tidak bisa mengatakan bahwa dengan naiknya bantuan keuangan partai lalu korupsi menjadi hilang sama sekali. Tapi setidaknya kita bisa menggunakan referensi global. Misalnya di Turki itu bantuan keuangan partai bisa bahkan sampai 50% dari pendanaan partai dan memang dari angka korupsi menurun dibandingkan sebelumnya ketika partai tidak disupport secara signifikan oleh negara. Karena apa? Di Turki itu ketat sekali, dia menyaratkan 1, transparansi dan keterbukaan pengelolaan, 2, akuntabilitas, 3, pengawasan. Pengawasan ini ada audit di dalamnya ya. Dan 4 adalah sanksi yang tegas ketika misalnya ada ketentuan tentang transparansi, tentang akuntabilitas, dan juga terjadi pelanggaran atas 2 hal itu, lalu ada manipulasi dan korupsi. Jadi ini satu paket, kita tidak boleh bicara tentang bantuan keuangan untuk parpol dari negara kalau paket transparansi, akuntabilitas, pengawasan, sanksi tidak ada di dalamnya. Sebaiknya kita tidak usah berdiskusi soal itu. Kalau sekarang menurut Anda sudah ada belum? Nah ini persoalannya nih, dari sekarang itu Gerindra tahun 2009 sampai 2014 mendapatkan dari data kami 501 juta dari APBN untuk DPP setiap tahun. Tapi di APBD ada lagi alokasinya, jadi berjenjang. Ya, baik. Sekarang 2014 karena suara Gerindra naik, dia mendapatkan sekitar 1,5 miliar untuk DPP saja. Sayangnya yang mau melaporkan secara terbuka karena undang-undang mengatakan yang tadi dari negara itu wajib diaudit oleh BPK 3 bulan setelah tahun anggarannya selesai. Oke. Nah, kemauan untuk mengumumkan ini, untuk transparan, untuk akuntabel, itu tidak banyak dilakukan. Dari data ICW, mengutip data ICW, dari 9 partai yang diminta data, itu kemarin PKS dan Gerindra yang menyetor secara detail. Nah, maksudnya poinnya adalah, kalau yang ada sekarang saja, yang 108, transparansinya, akuntabilitasnya masih sulit dilakukan. Ini bagaimana kita mau merayu publik agar ikhlas merelakan dana yang lebih besar. Betul, 1T lagi. Ini kalau tidak salah ada juga wacana dari DPR gitu ya Mas Riza, akan ada, maksudnya kita nih DPR ini harus membahas RUU pembiayaan politik. Itu sudah ada pembahasannya belum? Sampai hari ini belum ya. Jadi kita belum, di Komisi 2 belum sampai pada tahap itu. Kita masih pembahasan kemarin selesai undang-undang pilkada. Kemudian pada masa sidang berikutnya mungkin daerah otonomi baru. Jadi kita sama sekali belum membahas, termasuk belum mewacanakan soal pembiayaan parpol. Berarti ini memang nggak jadi prioritas sebetulnya? Oh tidak, sama sekali tidak menjadi prioritas Komisi 2 ya. Saya kira banyak hal yang bisa kami prioritaskan untuk dibahas di DPR ya. Mengenai pendanaan bagi parpol, saya kira apa yang disampaikan Mendagri niatnya baik, tapi belum pas pada saat ini. Saya kira apa sampaikan Mendagri kan jelas, mungkin 5 tahun ke depan dan seterusnya. Tapi mungkin lebih baik tidak perlu disebut begitu dalam suasana sekarang ini,
karena pemerintah juga tidak memiliki dana yang cukup, bahkan masyarakat masih banyak yang memandang negatif partai politik, tentu negatif di mata masyarakat. Saya kira memang pemimpin memang harus menjaga ya apa yang disampaikan, Berarti karena apa yang disampaikan oleh pemimpin itu langsung dianggap suatu perintah, satu kebijakan yang akan oleh terjadi masyarakat. begitu. Padahal maksudnya Pak Mendagri adalah ini niat baik ke depan apabila pemerintah memiliki dana. Berarti sebetulnya kalau misalnya dari pengalaman Anda begitu ya, masalah pendanaan parpol ini sebetulnya ya nggak masalah juga, sejauh ini juga fine-fine aja gitu, nggak perlu dikasih uang lagi kok gitu. Ya, saya kira sementara kami memahami pemerintah tidak memiliki dana yang cukup. Jadi sejauh ini kami fine saja, cukup baik. Kembali kepada sejauh mana parpol itu mampu mengelola dana itu sendiri. Kami bersyukur bahwa Gerindra termasuk partai yang mendapat ranking yang terbaik dalam transparansi pertanggungan keuangan ya, oleh ICW, oleh Lembaga Transparansi Indonesia dan sebagainya. Saya kira ini penting bagi semua parpol untuk membiasakan mempertanggungjawabkan pembiayaan. Peraturan undang-undangnya jelas sebetulnya, apalagi kemarin peraturan KPU juga sudah cukup ketat sebetulnya mengenai pendanaan pembiayaan pilpres, pileg dan sebagainya. Tapi saya kira masih ke depan masih perlu diperbaiki lagi. Belum semua parpol dapat mempertanggungjawabkan secara baik ya. Sekalipun di situ di pasal-pasal di sana tidak boleh dari BUMN, dari asing. Tapi menurut hemat kami masih banyak juga begitu partai-partai yang mungkin bermain dapat menggunakan dana-dana dari BUMN dan sebagainya gitu, untuk kepentingan sosialisasi dan lain-lain. Saya kira ini yang harus dihilangkan ke depan. Baik, berarti konklusinya nih Mbak Titi, sekarang kan idenya sudah digulirkan begitu ya. Apa sebetulnya yang terbaik sih mengenai pendanaan parpol ini dan katanya ya ini mengurangi korupsi? Iya. Pertama, dana yang diberikan oleh negara kepada partai politik kalau di tingkat nasional yang tadi Rp108 per suara sah, dari penelitian kami hanya sanggup membiayai 1,3% saja dari kebutuhan di tingkat nasional. Nah, dengan demikian karena saluran iuran anggota tidak maksimal, kalau iuran anggota ini kan tentu berbeda dengan iuran pengurus ya, atau iuran anggota dewan yang setiap bulan gajinya dipotong. Ini anggota ini kita memang ingin mendorong anggota punya ownership terhadap partai. Itu hampir di semua partai tidak berjalan secara reguler. Lalu partai lebih banyak mengandalkan sumbangan-sumbangan dari pihak ketiga, yaitu perusahaan, perseorangan dan lain sebagainya. Nah, ini akhirnya melahirkan disorientasi pelayanan. Berarti baiknya mestinya dinaikkan gitu, biayanya jangan 108 per suara. Kalau gitu. kami mengusulkan agar komitmen terhadap akuntabilitas, transparansi, pelayanan, dan 108 ini memang undang-undang mengatakan digunakan untuk pendidikan politik bagi kader dan juga warga negara. Itu cukup nggak sih Mbak? Nah, tidak cukup karena hanya 1,3. Kalau kami mengusulkan harus ada formula yang terukur. Pertama, misalnya kalau sekarang 1,3%, kita naikkan dulu menjadi 5%. Jadi membiayai 5% dari kebutuhan. Berapa tuh kalau jadi nominalnya tuh? Kalau 108 itu 1,3 ke 5% berarti kan naik sekitar 650, 750 per suara sah. Tapi Mbak, yang paling terpenting adalah melihat kemampuan APBN kita. Apakah misalnya kewajiban negara yang pokok, pendidikan, kesehatan, lalu infrastruktur, itu sudah mampu kita penuhi. Jadi kita harus berhitung, satu, memang partai adalah yang diminta konstitusi sebagai agen untuk rekrutmen politik. Posisi publik yang menentukan hajat hidup orang banyak, mereka yang mengisi. Keberadaan mereka penting. Tapi satu sisi ada tanggung jawab negara yang harus kita hitung. Kemampuan APBN kita berapa? Memang 2.000 triliun. Tapi 2.000 triliun juga alokasi untuk masyarakat miskin bagaimana. Nah, jadi saya setuju gagasan soal bantuan keuangan itu gagasan positif. Syaratnya jangan dipotong dari bahasa transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan sanksi. Kalau ini tidak ada, lebih baik kita tidak usah diskusikan. Oke, baik. Dan sejauh ini masih belum ada ya. Mas Riza, singkat saja. Iya, jadi saya kira yang penting adalah kinerja daripada parpol itu sendiri ya. Saya kira dalam suasana seperti ini pemerintah tidak memiliki dana, lebih penting parpol
membangun kinerja partai politiknya dan memberdayakan anggotanya juga masyarakatnya supaya dapat membiayai partainya sendiri. Ya. Saya kira ini yang lebih penting dan juga membangun transparansi daripada parpol itu sendiri. Baik. Saya kira kuncinya adalah pada kinerja parpol yang pro pada kepentingan rakyat. Dengan demikian masyarakat akan membantu parpol tersebut. Baik, terima kasih banyak Mas Reza, Terima kasih. Mas Reza dan juga Mbak Titi atas diskusinya. Jadi